Oke teman-teman, sekarang di TikTok ada informasi terbaru lagi. Ini adalah pengembalian karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Bagaimana teman-teman, menurut teman-teman? Bayangin teman-teman sudah ada orderan di packing, sudah dikirim sama si kurir, tiba-tiba saya nggak butuh barangnya lagi, saya retur aja. Perasaan teman-teman gimana? Oke, pasti teman-teman sedikit mangkel, apa ya kalau bahasa Indonesianya, kalau orang Jawa katanya mangkel, lebih tepatnya mungkin pokoknya itulah. Nah teman-teman, nanti mulai tanggal 21 ini program ini akan berlaku di TikTok teman-teman. Nah ini mulai tanggal 21 Juli 2025 mungkin program tidak diperlukan lagi ini akan berlaku ke semua seller yang ada di TikTok Shop ya teman-teman. Terus bagaimana cara pembeli dapat mengembalikan produk atau mengetahui produk ini bisa dikembalikan karena tidak diperlukan lagi? Nanti di produknya akan ada muncul seperti ini teman-teman, ada keterangannya mudah dikembalikan seperti itu teman-teman. Terus syarat teknik buat returnya ini seperti apa? Nah syaratnya yang utama adalah ini teman-teman, harus 6 hari dalam kalender kerja, dan teman-teman nggak usah khawatir juga nanti biaya ongkirnya itu yang nanggung adalah si platform. Masih ada syarat-syarat lagi yang mungkin harus masih dalam kondisi baik produknya. Nanti kalau teman-teman menemukan itu tidak dalam kondisi baik, teman-teman juga masih bisa banding gitu teman-teman. Nah selanjutnya adalah yang ketiga ini teman-teman, tidak semua produk ini bisa dikembalikan atau diretur untuk karena tidak dibutuhkan lagi. Contoh yang pertama adalah produk-produk yang custom, lalu sudah di custom itu kan nggak bisa dikembalikan. Terus yang kedua adalah produk-produk digital seperti voucher, seperti pulsa atau dan lain sebagainya, itu nggak bisa dikembalikan, dan hanya kategori-kategori produk tertentu yang bisa dikembalikan untuk program ini. Kategorinya apa aja? Ini teman-teman kalau pengen baca bisa dibaca di sini. Ini teman-teman, yang produk yang tidak lagi diperlukan itu ada kategori produk dan kecantikan, perawatan mata, telinga, semuanya di sini. Banyak alat pijat, pencukur bulu hidung, telinga, ini tidak bisa dikembalikan. Kalau barang koleksi, kartu trading, kalau komputer, peralatan kantor, ada monitor komputer desktop, ini nggak bisa dikembalikan. Ini peralatan rumah tangga seperti ini, peralatan dapur juga nggak bisa. Aksesoris perhiasan, batu ambar, peralatan ini nggak bisa dikembalikan. Terus apa aja yang bisa dikembalikan untuk tidak diperlukan lagi ini teman-teman? Pakaian wanita, pakaian pria, busana muslim, sepatu, tas, koper, pakaian anak. Nah ini produk-produk bisa dikembalikan dengan catatan kondisi asli produksi asli sebelum belum dicuci, tag masih terpasang, kemasan juga masih asli, tidak ada tanda pernah dipakai. Syaratnya harus seperti ini teman-teman. Dan produk untuk kecantikan, perawatan, ini juga sebagian ada yang bisa, kayak buku, majalah, audio, seperti itu teman-teman. Itu yang bisa untuk produknya untuk dikembalikan. Dan lanjut, kalau teman-teman nanti pengen menolak retur, itu satu yang bisa teman-teman tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah Mas Gus bacakan tadi. Yang kedua adalah fotonya tidak jelas teman-teman, tidak mungkin kayak tadi, mungkin sudah dipakai, handtagnya sudah lepas. Nah kayak gitu teman-teman bisa tolak. Dan terus yang ketiga adalah barangnya tidak sesuai dengan awal. Ketika awal handtagnya masih terpasang, ini waktu di foto handtagnya sudah tidak terpasang, dan mungkin kayak bekas pernah dipakai, lah itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi teman-teman. Yang kelima adalah kalau terima produk dalam kondisi rusak gimana? Nanti kan tetap teman-teman ada retur nih yang seperti itu. Kalau menerima dalam kondisi rusak, itu biasanya yang harus teman-teman lakukan adalah ajukan banding
dengan buktinya apa, kayak biasa kalau kita banding di marketplace. Yang pertama adalah foto produk, kalau bisa adalah ada video unboxingnya, dan yang ketiga mungkin foto kemasan atau packing di luar dan di dalamnya, kondisi saat diterima. Selanjutnya adalah SS chat pembeli atau screenshot lah teman-teman, nanti pembeli itu dengan alasan apa dia mengajukan pengembalian itu. Kalau tidak sesuai, teman-teman bisa buat bukti juga. Yang terakhir mungkin bisa jelaskan kronologi singkatnya, bagaimana dari pengiriman sampai dia pengembalian lagi. Itu teman-teman syarat untuk mengajukan banding ketika produk yang diterima rusak atau tidak sesuai dengan kondisi awal produk yang teman-teman kirim. Yang terakhir adalah yang keenam, itu adalah strategi mencegah untuk retur dari Mas Gus. Pertama, foto harus sesuai produk yang dikirim, itu wajib sekarang teman-teman. Kalau teman-teman masih ngambil fotonya dari Google, dari toko orang lain, siap-siap nanti banyak retur, dan itu harus teman-teman segera hilangi. Yang kedua adalah deskripsi produk harus seakurat mungkin, disesuaikan teman-teman. Dan yang ketiga adalah panduan ukuran harus jelas, harus sesuai teman-teman. Kadang customer kita itu masih bingung di ukuran, biasa sampai ke ukuran ukuran 34, ini beli harus ukuran 35. Nah di situ teman-teman harus bagaimana bisa menjelaskannya itu. Kalau bisa sih standar teman-teman ya harus sesuai pada umumnya, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kebesaran juga. Kalau kebesaran mungkin masih nyaman lah dipakai, tapi kalau terlalu kekecilan pasti akan banyak retur itu teman-teman. Dan yang keempat adalah konfirmasi bila ada paket kosong, supaya nggak terjadi banyak retur ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah jangan asal kirim produk kalau emang produknya lagi kosong teman-teman, itu bisa meningkatkan retur juga. Itu aja teman-teman dari Mas Gus, semoga bisa membantu teman-teman. Yang jelas kita di sini di jualan di marketplace selalu customer yang paling diuntungkan, kita selalu jadi korban dari kebijakan yang selalu memberatkan kita lah, intinya gitu teman-teman. Tapi tetap semangat, namanya kita juga numpang, apapun itu peraturannya kita ikuti, kita siasati, kita carikan jalan keluarnya, jangan dijadikan itu sebagai hambatan atau menjadikan patah semangat teman-teman semua. Tetap semangat, jualan cerdas, orderan deras. Bye bye, see you next video.